Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait membahas masalah dan topik yang baik dalam manajemen sistem informasi. Oke, yang pertama yang harus kita pahami ketika kita mau menentukan topik utama yang akan kita teliti dalam sistem informasi, satu, memahami teknologi informasi apa yang mau kita buat atau yang kita kuasai. Kemudian manajemen dan organisasi yang akan kita teliti seperti apa. Setelah itu baru pengambilan keputusan dari sistem ini untuk siapa, untuk mengambil keputusan dari sisi mana dan memberikan nilai apa bagi organisasi. Selanjutnya, kita harus menentukan kriteria masalah yang baik. Adapun beberapa hal kriteria yang bisa membantu kita menentukan kriteria tersebut baik atau tidak ada 4. Yang pertama, hal itu relevan secara manajerial, kontekstual, memiliki kesenjangan atau gap, dan dapat dilakukan analisa secara ilmiah. Jadi kriteria masalah yang baik itu memenuhi 4 ini. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah penelitian, harus melihat terlebih dahulu apakah relevan dengan organisasi secara manajerial. Kemudian secara kontekstualnya apakah memenuhi dan ada kesenjangan atau gap yang perlu kita selesaikan atau kita analisa atau kita buat riset. Dan juga jangan sampai kita sudah menemukan masalah tetapi tidak bisa dianalisis secara ilmiah. Jadi keempat kriteria ini harus kita penuhi. Langkah untuk menyusun masalah di manajemen sistem informasi, yang pertama kita dapat mengidentifikasi fenomena apa yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kaitkan dengan konsep dari manajemen sistem informasi dan kita rumuskan secara analitis. Misalkan ada contoh di sini, melakukan analisa tata kelola sistem informasi dalam mendukung keputusan manajerial. Ini kan satu bentuk contoh ya, kita melakukan analisis supaya tata kelola itu bisa meningkat, dibantu menggunakan sistem informasi pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk menentukan topik dan masalah, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengevaluasi integrasi sistem informasi dalam pemerintah. Misalnya, kalau kita ingin mengambil sebuah riset di pemerintahan, terutama di sini misalnya di akademisi ya, di perguruan tinggi negeri atau di Kementerian Pendidikan. Kemudian penerimaan sistem akademik oleh dosen itu seperti apa. Jangan sampai sistem yang kita buat itu justru membebani kinerja atau membebani tugas dosen, karena hal itu akan sangat menyulitkan nantinya ya dalam pengumpulan datanya, dalam pengoperasionalannya. Kemudian nilai bisnis implementasi AI, apakah AI itu bisa menambah power dari keberfungsian sistem ini, itu adalah keterkaitan ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita menentukan topik penelitian. Di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masalah dan fokus analisisnya untuk apa. Ketika kita menemukan sebuah masalah, maka kita akan fokus penyelesaiannya itu inginnya seperti apa. Apakah sebuah sistem pendukung pengambilan keputusan, atau sistem prediktif analisis, atau sistem untuk deskriptif, membuat dashboard seperti itu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu masalahnya dan mau menghasilkan apa. Di sini fokus analisisnya itu harus bisa diterjemahkan secara ilmiah. Topik contoh analisis di sini ada analisa tata kelola sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan misalnya. Setelah itu kita rumuskan masalah yang sudah kita temukan tadi ya. Ketika kita sudah siap, yakin bahwa topik itu sangat penting dan kita juga
bisa melakukan mini riset begitu ya, dengan kuesioner atau dengan wawancara bahwa benar-benar masalah tersebut itu penting. Nah, bagaimana masalah ini bisa kita rumuskan? Di sini ada beberapa tips praktis ya, selalu menggunakan istilah manajemen, kemudian istilah yang ada di lingkungan organisasi, kemudian tekankan nilai dan keputusan. Nah, sistem ini menghasilkan nilai apa dan keputusan seperti apa. Setelah itu hindari masalah yang terlalu teknis. Kemudian kita bisa menentukan ada kesenjangan yang jelas di sana. Dari menentukan kesenjangan itu, kita akan menyelesaikannya dengan melakukan riset dan analisis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait topik pada hari ini. Terima kasih.